Hai Gemini, selamat datang di channel Tarot Miss M. Ini adalah bacaan love reading seputar cinta. Di intro sudah dibaca tadi ya, bagaimana rules untuk mengikuti pembacaan di channel ini. Karena memang energinya kolektif, bisa vice versa, tidak akan cocok untuk semua Gemini. Kita akan coba tarik perjalanan kehidupan asmara Gemini di bulan April 2022. Saya perlu sampaikan juga untuk kamu guys yang mau personal reading berbayar, silahkan menghubungi chat nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini. Kemudian kamu juga bisa memilih paket-paket yang sudah dipersiapkan oleh admin. Follow juga akun Instagram, Facebook fanpage Tarot Miss M dan juga TikTok Tarot Miss M. Namanya tetap sama ya, Tarot Miss M. Jadi kalau di TikTok otomatis yang kita berikan bacaannya lebih singkat dan semoga juga bisa menarik energi kamu. Untuk yang single maupun couple Gemini di bulan April 2022, kita akan coba lakukan pembacaan untuk yang single dulu. Oke. Single Gemini. Di sini ada energi trust dan attraction. Kita akan coba lihat. Untuk kartu ini bagaimana situasi dan kondisinya. Gemini yang single. Yang single itu masih sendiri ya, jomblo, baru putus atau mungkin tidak terikat hubungan apapun dengan lawan jenis. Kita coba lihat situasi perjalanan cinta asmara Gemini yang single di bulan April 2022. Oke. Tiga kartu yang sengaja saya tarik di sini. Kita punya The Tower, Eight of Cups, dan juga Queen of Wands. Saya melihat energi Gemini di bulan April. Ada beberapa di antara Gemini yang ketika menjalin hubungan itu selalu kandas, selalu berakhir. Tidak ada yang serius gitu loh. Jadi ketika Gemini sudah mulai percaya, sudah mulai serius, udah mulai ya intinya mau berbagi bersama, berjalan beriringan. Tetapi ternyata mereka, beberapa orang yang ngedeketin Gemini itu selalu nggak serius. Mereka hanya mencari perhatian aja. Mereka hanya mencari kesenangan aja. Mereka hanya flirting, menggoda-goda Gemini, tapi tidak ada yang serius gitu loh. Dan beberapa di antara Gemini setiap kali menjalin hubungan ini ditinggalkan, tiba-tiba di ghosting, gak ada kabar, kayak gitu. Jadi setiap kali ada menjalin hubungan, sebagian dari Gemini itu kayak udah percaya, udah serius, udah cinta, udah sayang gitu ya. Tapi ternyata pasangannya atau yang di sana itu tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana dan nggak ada kabarnya. Akhirnya apa? Hilang begitu aja. Hubungannya seperti menguap. Padahal di sini energinya bukan Gemini loh ya yang ngedeketin duluan, saya lihat. Bukan Gemini yang ngedeketin duluan. Justru di sini saya merasakan Gemini itu adalah orang yang susah untuk ditaklukkan. Gemini yang ketarik di sini energinya. Susah untuk ditaklukkan. Gemini di sini punya privasi yang kuat, punya posisi yang kuat, kemudian punya pendirian yang kuat, punya prinsip yang kuat. Pokoknya Gemini susah banget deh untuk mendapatkan kamu. Cuman di sini orang-orang itu kayak nggak tahu ya, mereka itu kayak tertantang gitu menaklukkan kamu, sehingga dengan cara apapun mereka akan menarik perhatian kamu, ngegodain kamu. Nah, ketika kamu sudah mulai ada perasaan, ketika kamu sudah mulai luluh dan runtuh di situ, ketika kamu sudah tidak bisa mengendalikan diri kamu, ternyata itu semua hanya kebohongan. Ternyata itu semua hanya hal-hal yang direncanakan, hal-hal yang nggak pasti gitu ya. Kita coba lihat energi berikutnya. Di sini ada Page of Pentacles dan ada Queen of Cups, serta di sini ada Three of Swords. Seperti yang saya bilang tadi, energinya Gemini itu selalu dilanda kesedihan kalau ngomongin soal cinta. Di sini terlihat sekali bahwa ada Three of Swords, kekecewaan. Page of Pentacles, saya rasa Gemini ini adalah orang yang selalu dimanfaatkan oleh pasangannya,
oleh orang-orang yang dekat sama dia kayak gitu. Dan karena memang Gemini ini orangnya gak bisaan ya, jadi kamu selalu membantu, termasuk juga kamu mengorbankan finansial. Kamu ngebantu pasangan kamu dari sisi keuangan juga di sini saya lihat. Karena mungkin ada cerita-cerita dari si dia yang sedih-sedih gitu. Kamu ikut terbawa emosi, ikut terbawa perasaan alias baper. Ya mau nggak mau akhirnya kamu ngebantulah dari sisi finansial. Tapi jatuh-jatuhnya akhir-akhirnya Gemini, ya kehilangan. Kamu sangat sedih, kamu kecewa karena ternyata orang itu hanya memanfaatkan kamu, hanya ya iseng aja sama kamu, mengisi waktu luang, padahal kamu udah percaya banget ya. Kejadian ini bisa saja di bulan April nanti, atau mungkin akhir bulan April, awal Mei, bahkan juga mungkin saat ini energinya sudah kamu rasakan Gemini. Oke, baik, saya rasa cukup itu untuk yang single, pembacaan di bulan April, perjalanan cinta asmara. Meskipun kamu kecewa, meskipun kamu sedih, yang perlu kamu banggakan di sini adalah Queen of Wands. Gemini di sini kamu sangat powerful. Kamu bisa mengendalikan diri, kamu punya pekerjaan yang mapan, hidupmu juga sangat nyaman, tenang. Ada hal-hal baik yang sebenarnya masih ada di dirimu, yang mengelilingi sekitarmu. Karena kamu masih punya posisi, punya jabatan yang bagus. Hanya saja Gemini di sini tidak beruntung di urusan cinta. Nggak masalah sih kalau menurut saya, kalau misalnya nggak beruntung di urusan cinta. Gimana pun juga orang tidak melihat cinta pada pandangan pertama aja. Pasti dilihat juga bagaimana Gemini secara innernya keluar. Mungkin juga kecantikan hatinya. Ini bukan, kalau kita ngomong kecantikan bukan hanya berlaku untuk cewek ya, bisa juga untuk cowok. Jadi kebaikan hati, kecantikan dalam hatimu itu nanti yang akan jadi terpancar di dalam ketampanan atau kecantikan fisik, karena hatimu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, mereka pasti akan ketarik di situ. Jadi tidak perlu khawatir. Biarkan mereka datang dan pergi sesukanya, tetapi kamu lebih fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, karena dengan begitu itu pun juga akan menarik energi cinta yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya Gemini. Yang single jangan khawatir dan jangan terlalu baper, jangan terlalu sedih dengan kondisimu saat ini ya. Kayak gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan kita akan dipertemukan dengan banyak orang yang salah sebelum bertemu dengan orang yang tepat. Jadi mungkin mereka-mereka yang mendekati kamu dulu itu adalah bukan orang yang tepat untuk kamu memang. Kamu akan ketemu yang terbaik, tapi belum untuk saat ini. Oke, itu untuk yang single. Sementara itu untuk yang couple, kita akan coba lihat untuk yang couple. Berpasangan, sudah berkomitmen, bertunangan, berpacaran. Seperti apa kisah cintanya? Ada release your ex. Dan unrequited love. Oke, Gemini. Seperti apa untuk energi yang berpasangan, yang sudah berkomitmen, mungkin sudah berumah tangga, menikah juga ya. Di sini akan kita tarik coba energinya untuk perjalanan asmara di bulan April 2022. Kita lihat. Kita punya Strength, lalu ada The Star, dan ada Eight of Pentacles. Ada sebuah perjalanan, ada sebuah hati yang bisa dibilang harus dikuatkan, harus dijaga dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan cemburu, ya jealous bisa jadi. Kemudian juga sebuah perjalanan yang bisa dihubungkan dengan jatuh bangunnya sebuah harapan. Ada sebagian di antara Gemini di sini yang masih terhubung dengan mantannya. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Mungkin saja ini energi pasangan kamu yang ketarik di sini. Masih terikat dengan mantannya, ya. Masih ada hubungan dengan mantannya. Mungkin saja masih satu circle, bisa. Masih satu kerjaan, bisa. Atau mungkin masih satu lingkungan bisnis, bisa juga. Ya,
Kemudian juga saya melihat sebagian dari Gemini juga sebenarnya sedang menjalani sebuah hubungan yang sangat menyenangkan. Saya rasa sebetulnya ya, orang lain melihat hubungan kamu dengan dia itu sangat sempurna. Kamu dengan dia, dengan pasanganmu yang sekarang itu Gemini, adalah pasangan yang serasi, pasangan yang cocok, pasangan idaman dan keinginan setiap orang gitu loh. Kayak nggak ada sesuatu hal yang nggak pernah berantem, ya kan? Adem ayem. Di strength di sini energi macan, harimau ya, energi Leo yang terlihat di sini. Memang Leo itu orangnya berbeda-beda, tetapi kalau dari karakter binatangnya sendiri, karakter hewannya sendiri di sini, macan itu lebih kepada tenang ya. Meskipun dalam hatinya bergemuruh, bergejolak, berapi-api, sangat antusias, tapi dia sangat tenang. Di sikapnya, berarti kan di hubungan ini bisa digambarkan bahwa ini adalah hubungan yang tenang, yang nyaman, gak pernah berantem. Orang ngelihat itu pasangan kamu dan kamu tuh sangat sabar, sama-sama sabar kayak gitu. Ya, saling bisa menaklukkan, saling bisa menerima, memberi, menerima, saling pengertian. Dan ini adalah hubungan yang diimpikan oleh setiap orang. Mungkin juga termasuk ini hubungan kamu ya. Hubungan yang kamu inginkan, hubungan yang kamu cita-citakan. Di mana hubungan ini juga tidak mudah untuk bisa menjadikan hubungan ini yang sangat adem ayem seperti ini tuh nggak mudah, karena ada proses. Saya melihat ada Eight of Pentacles di sini. Eight of Pentacles di sini. Ada prosesnya. Dari awal seperti apa. Setiap saat, setiap waktu mesti menjalani prosesnya. Nggak bisa instan. Tapi kita lihat. Kenapa di sini ada release your ex? Sebagian dari Gemini masih terikat dengan mantannya. Dan di sini juga ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ya, ini sudah ada dua. Ada Ace of Pentacles, Two of Pentacles, dan ada Ten of Wands. Gemini, saya rasa sebagian di antara kamu di sini sedang mempertimbangkan sesuatu ya. Entah apakah kamu merasa bahwa pasangan kamu adalah pasangan yang cukup emosional, meskipun di luarnya tenang, tapi dia cukup emosional ketika dia emosi, ketika dia marah. Ya, ada strength di sini kartunya Leo. Nah, di sini kamu sedang mempertimbangkan untuk apakah kamu bisa kembali ke mantan kamu, karena di sini saya melihat ada Ace of Pentacles, ada seseorang yang menawarkan sesuatu ke kamu. Bisa saja ini adalah mantan kamu yang menawari kamu sebuah hubungan baru untuk balik lagi sama dia. Dan di sini posisinya kamu sedang mempertimbangkan. Tapi ini berat Gemini. Ini nggak bisa. Lihat di sini ada Seven of Swords. Ada seseorang yang tidak jujur, ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu, manipulatif. Nah, bisa saja ini adalah energi mantan kamu. Mantan kamu yang berusaha untuk memanipulasi kamu, berusaha memang dia berniat untuk menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bisa saja. Ingat pesan dari angel di sini, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi di sini nggak ada chemistry sebenarnya antara kamu dengan mantan kamu ya. Kamu itu lebih terikat kepada pasangan kamu, karena ketika kamu mempertimbangkan balik lagi sama mantan kamu, di sini ada Ten of Wands. Hubungan kamu akan semakin berat dengan mantan kamu, karena di sini energinya manipulatif semua. Di sini energinya energi manipulasi. Kamu akan ada di circle itu. Nah, kalau kamu sudah tahu pembacaannya seperti ini dan kamu merasakan energinya, apakah nanti kamu akan memutuskan untuk kembali bersama dengan mantan kamu atau terikat dengan mantan kamu? Itu keputusannya tergantung kepada kamu sendiri Gemini ya. Oke. Intinya di sini adalah memang tidak ada pasangan yang sempurna. Kelihatannya dia sabar, kelihatannya dia baik, kelihatannya dia tenang, bisa mengayomi kamu, tetapi mungkin dia punya temperamen misalnya, dia emosian misalnya kayak gitu. Mungkin ini bisa diselesaikan dengan komunikasi juga Gemini antara kamu dengan pasangan kamu, apabila memang pasangan kamu ini orangnya temperamen ya. Karena hubungan ini adalah hubungan yang sebenarnya kamu inginkan.
dua-duanya, kamu dengan pasangan kamu memimpikan hubungan yang seperti ini. Hubungan antara kamu dan dia. Kamu itu pasangan idealnya dia, dan dia adalah pasangan ideal dan paling cocok untuk kamu. Jadi lepaskan. Ketika ada tawaran, ketika ada godaan dari mantan kamu, tidak perlu dipedulikan karena ini yang terbaik. Pasangan kamu yang sekarang ini yang terbaik. Itu pembacaan untuk asmara couple di bulan April buat Gemini. Sekali lagi sesuaikan saja karena ini tidak akan bisa cocok buat semua Gemini. Tidak semua Gemini mengalami perjalanan percintaan seperti ini. Terima kasih, jangan lupa dikasih jempol ke atas ya, like videonya, dan juga subscribe, klik loncengnya untuk kamu yang baru saja mampir di channel Tarot Miss M. Kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya.